Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Silvius di sini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi berikut adalah beberapa penjelasan lengkap mengenai hukum-hukum dasar kimia yang merupakan prinsip fundamental dalam ilmu kimia untuk memahami hubungan antara zat-zat dalam reaksi kimia dan komposisi materi. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Bunyi hukum: dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Tidak ada penciptaan atau kehilangan massa, hanya perubahan bentuk atau susunan zat. Jadi penemu hukum ini ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier, seorang ahli kimia Prancis pada tahun 1789. Lavoisier melakukan berbagai eksperimen dengan membakar zat dalam wadah tertutup dan mengamati bahwa massa total zat sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam reaksi kimia, atom-atom hanya mengalami perubahan susunan tanpa ada yang hilang atau diciptakan. Jadi teman-teman, ini contoh hukum kekekalan massa. 1. Pembakaran magnesium dalam oksigen, yaitu 2 Mg ditambah O2 Al 2 Mg0. Punya reaksi antara asam klorida dan natrium HCl ditambah NaO HAL NaCl ditambah H2O. Jadi kita lanjut yang kedua, ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi hukum: suatu senyawa selalu tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap dan tertentu. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Proust, seorang ahli kimia Prancis pada tahun 1806. Proust menemukan bahwa dalam berbagai sampel suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusun selalu sama, tidak peduli dari mana atau bagaimana senyawa itu diperoleh. Contoh hukum perbandingan tetap. Oke teman-teman, ini contoh hukum perbandingan tetap. Yang pertama, komposisi air H2O. Yang pertama itu, air selalu tersusun dari hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa 1:8. Yang berikutnya misalnya, jika kita memiliki 9 gram air, maka 1 gram berasal dari hidrogen dan 8 gram dari oksigen. Yang kedua, karbon dioksida CO2. Yang pertama, karbon dioksida tersusun dari karbon dan oksigen dengan perbandingan 3:8 dalam massa. Yang berikutnya, jika terdapat 11 gram CO2, maka 3 gramnya berasal dari karbon dan 8 gramnya berasal dari oksigen. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan yang ketiga, itu ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bunyi hukum: jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa selalu satu unsur yang bergabung dengan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini dikemukakan oleh John Dalton, seorang ahli kimia Inggris pada tahun 1803. Dalton menemukan bahwa unsur yang sama dapat membentuk senyawa berbeda, tapi perbandingan massa unsur-unsur tersebut selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana. Contoh hukum perbandingan berganda. Jadi teman-teman, ini contoh hukum perbandingan berganda. Yang pertama, karbon dan oksigen membentuk CO dan CO2. Yang pertama itu karbon monoksida atau CO mengandung 12 gram karbon dan 16 gram oksigen. Rasionya 12:16 atau 3:4. Karbon dioksida atau CO2 mengandung 12 gram karbon dan 32 gram oksigen. Rasionya 12:32 atau 3:8. Yang ketiga, perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa ini adalah 4:8 atau 1:2 yang merupakan bilangan bulat sederhana. Yang kedua, nitrogen dan oksigen membentuk NO, NO2 dan N2O. Yang pertama, NO atau nitrogen monoksida. Nitrogen banding oksigen sama dengan 14:16. NO2 atau nitrogen dioksida, nitrogen banding oksigen sama dengan 14:32. N2O atau dinitrogen oksida, nitrogen banding oksigen sama dengan 28:16. Yang berikutnya, perbandingan massa oksigen dalam senyawa ini selalu dalam bilangan bulat sederhana.
Jadi teman-teman kita akan masuk ke yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Bunyi hukum. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi memiliki perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac, seorang ahli kimia Prancis pada tahun 1808. Hukum ini berlaku khusus untuk reaksi gas. Jika reaktan dan produk reaksi berbentuk gas, maka volume gas yang bereaksi akan memiliki rasio sederhana. Contoh hukum perbandingan volume. Jadi teman-teman, ini contoh hukum perbandingan volume. Yang pertama, pembentukan uap air dari hidrogen dan oksigen. 2H2 ditambah O2 Al 2H2O. Perbandingan volume adalah 2:1 2. Yang berikutnya adalah pembentukan amonia atau NH3. N2 ditambah 3H2 Al 2NH3. Perbandingan volume adalah 1:3:2. Jadi kita akan masuk ke yang kelima, ada hukum Avogadro. Bunyi hukumnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas dengan volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Hukum ini ditemukan oleh Amedeo Avogadro, ahli kimia dari Italia pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa volume gas yang sama dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama akan mengandung jumlah partikel atau molekul yang sama, terlepas dari jenis gas tersebut. Ada konsep penting dalam hukum Avogadro. Yang pertama, bilangan Avogadro yaitu 6,022 dikali 10⁻23 partikel atau mol. Yang kedua, volume molar gas. 1 mol gas pada kondisi STP atau standar temperatur dan tekanan memiliki volume 22,4 liter. Yang berikutnya adalah contoh hukum Avogadro. Jadi teman-teman, ini contoh hukum Avogadro. Yang pertama, 1 liter O2 dan 1 liter N2. Dalam kondisi yang sama, kedua gas ini memiliki jumlah molekul yang sama, meskipun memiliki massa yang berbeda. Yang kedua, perbandingan gas hidrogen klorida atau HCl. H2 ditambah Cl2 Al 2HCl. Oke teman-teman, itu saja video dari saya tentang hukum-hukum dasar kimia. Sekian dan terima kasih.